Selamat sore pemirsa, salam jumpa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir ke hadapan Anda. Ya, seperti biasa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Ratusan sopir angkutan umum melakukan aksi mogok massal tuntut kenaikan tarif angkutan kota. Salah satu veteran perang ex-Timor Timur akan terima bantuan kaki palsu. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya bersama saya Vivi Haba. Dan saya Dina Rahman. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita mengawali berita pertama dari Kabupaten Ende. Ratusan sopir angkutan umum di kota Ende melakukan aksi mogok massal terkait harga bahan bakar minyak yang naik. Mereka menuntut agar tarif angkutan kota juga harus dinaikkan. Buntut panjang dari kenaikan harga BBM secara nasional yang ditetapkan pemerintah pusat berdampak pada angkutan umum di daerah. Di kota Ende, ratusan sopir angkutan umum memenuhi kantor Bupati Ende. Yoga, perwakilan sopir angkot, menyampaikan kedatangan mereka tidak menuntut terkait kenaikan harga BBM, namun tuntutan mereka adalah kenaikan tarif angkot sesuai dengan harga BBM. Mereka berharap pemerintah bisa mempertimbangkan secara baik untuk menaikkan tarif angkot demi kesejahteraan sopir. Sekretaris Dinas Perhubungan, Albertin Jumbojen, ditemui media menyampaikan terkait tuntutan para sopir. Dirinya masih menunggu surat keputusan gubernur dan akan diusahakan dalam waktu dekat agar bisa disesuaikan tarifnya. Untuk memberitahu para pemerintah agar bisa menyesuaikan harga kenaikan BBM dengan tarif yang sesuai dengan kenaikan BBM saat ini. Jadi teman-teman supir angkut tidak menuntut harga BBM untuk turun ya? Tidak. Kami tidak menuntut untuk harga BBM untuk turun, tapi kami menuntut untuk harga tarif kami sesuai dengan harga kenaikan BBM saat ini. Untuk sementara acuannya kita mendapat informasi dari Pak Gubernur ada kenaikan ya. Kita kalau tuntutannya dari angkutan kota ataupun angkutan yang di luar kota atau mana, informasi lanjut dari Dinas Perhubungan Provinsi. Dari Ende, Obitani, TVRI, NTT. Ya, sementara itu pemirsa, pasca penyesuaian harga BBM bersubsidi oleh pemerintah pusat, sejumlah angkutan desa melakukan aksi demonstrasi ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang. Beginilah suasana aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah supir angkutan desa di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang. Sejumlah sopir langsung diterima oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat. Berbagai komunikasi terkait kenaikan BBM dan permintaan kenaikan tarif Angdes juga dibahas bersama Bidang Perhubungan Darat. Yosep Stephen Balaur, supir Angdes dan juga koordinator aksi mengatakan, kedatangan mereka dalam rangka meminta agar pemerintah menaikkan tarif baru angkutan desa dari tarif sebelumnya pasca kenaikan BBM pada 3 September 2022 lalu. Bahkan ia memberikan deadline tidak lebih dari 24 jam karena saat ini mereka berhenti untuk sementara karena tarif yang dipakai masih tarif lama. Adapun tarif yang mereka minta adalah untuk pelajar mahasiswa juga untuk penumpang umum. Diharapkan pemerintah bisa merespon dan Angdes di Kabupaten Kupang bisa berjalan normal. Jadi kita mau minta di punya data ke pemerintah, Dinas Perhubungan langsung untuk menaikkan tarif. Tarifnya disesuaikan, dikeluarkan yang baru. Nanti ada sementara mau dengan negosiasi dengan yang di provinsi, baru sebentar hasilnya kita paling lama sore sudah bisa dengar.
Sementara itu Kabid LAJ Yakob Teoboko saat dikonfirmasi membenarkan jika kenaikan para sopir dan pemilik angdes adalah dalam rangka meminta Dinas Perhubungan agar menyesuaikan tarif angdes di jalur Timur Raya. Pihaknya sendiri saat ini belum memastikan kapan kenaikan tarif dilakukan karena masih berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi. Ia berharap secepatnya bisa direspon dan tarif angdes di Kabupaten Kupang segera disesuaikan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Tadi saya sudah sampaikan ke mereka sebelum masih ancam-ancam untuk kenaikan tarif BBM ini, saya sudah komunikasi dengan teman-teman di provinsi karena aturan yang baku untuk perubahan tarif ini kita merujuk dari pusat. Perhitungan per kilometer itu dasarnya dari pusat. Turun ke provinsi, terus dari provinsi turun ke kita. Sampai tadi mereka hadir, saya sudah komunikasi ulang lagi dengan teman-teman di provinsi. Mereka sudah siap draft dari kemarin. Sementara ini menunggu dari pusat. Terus sampai detik ini kalau pusat belum ada informasi resmi, mereka mau menghadap kabut untuk minta kebijakan. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Organda Kabupaten Kupang, di mana para sopir dan pengusaha angdes datang tidak dalam rangka melakukan demo, tetapi meminta Dinas Perhubungan untuk melakukan penyesuaian tarif angdes di Kabupaten Kupang. Organda sendiri akan terus memonitor agar aksi dari para sopir dan pengusaha angdes agar tetap menunggu kebijakan dari pemerintah. Ya, jadi jawabannya ya kita menunggu seperti yang teman-teman dengar tadi. Dalam waktu dekat. Begitu ada perubahan tarif per kilometernya, langsung kita sesuai. Dan teman-teman kita komunikasi. Tadi kita sudah sampaikan bahwa begitu ada informasi jelas, pasti kita sampaikan. Jadi tidak usah demo-demo, kan memang demo bukan demo lah. Mereka komunikasi yang baik dengan kita dan kita terima kasih. Memang ini polemik bukan cuma ada di kita saja, tapi pasti di daerah lain. Ia berharap para pengusaha dan sopir angdes tetap bersabar hingga dikeluarkan tarif baru dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang. Tentunya tarif tersebut tidak akan merugikan semua angdes di Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Dari Kabupaten Kupang kita beralih ke Kota Kupang, Saudara. Sejumlah sopir angkutan kota di Kota Kupang melakukan aksi mogok menuntut penyesuaian tarif angkot pasca kenaikan harga BBM. Para pengemudi dari berbagai trayek di Kota Kupang ini melakukan aksi mogok sekitar pukul 10.00 WITA. Aksi ini membuat sejumlah penumpang kelimpungan. Para pengemudi angkot menuntut kenaikan tarif 100% dari tarif sebelumnya, yakni dari Rp4.000 menjadi Rp8.000 untuk penumpang umum dan Rp3.000 menjadi Rp6.000 untuk pelajar atau anak-anak. Menurut para pengemudi angkutan umum ini, kenaikan BBM sangat berpengaruh pada penghasilan mereka. Jika tarif angkutan tidak disesuaikan, maka biaya operasional mereka lebih besar dari pendapatan. Oh, karena mau mogok ini karena minyak naik, tarifnya belum naik. Oh, jadi ini berapa banyak ini? Ini dari jalur mana saja nih? Ya. Ini mobil dari jalur mana sah? Hanya lampu 6 dari Kupang di Obuku Bundaran, asli dengan Otra Sapa. Aksi mogok ini rencananya akan terus dilakukan hingga ada penyesuaian tarif oleh pemerintah Kota Kupang. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Pemerintah Kota Kupang memastikan dalam waktu dekat akan menyesuaikan tarif angkutan umum menyusul naiknya harga bahan bakar minyak. Pemerintah Kota Kupang saat ini masih menunggu penetapan tarif baru dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan Kota berencana akan menyesuaikan tarif angkutan umum perkotaan menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang Samuel Mesak mengatakan pihaknya masih menunggu penetapan tarif baru dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika sudah ada, maka Dinas Perhubungan Kota akan duduk bersama dengan Organda Kota sebelum dituangkan dalam peraturan wali kota. Kendati tidak menyebutkan secara jelas besarnya kenaikan tarif angkutan umum dalam Kota Kupang, namun Samuel Mesak berjanji kenaikan tarif tidak melebihi batas atas yang ditetapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota juga melakukan rapat gabungan dengan organisasi-organisasi pengusaha angkutan darat atau Organda untuk penetapan harga atau tarif baru dengan harapan tarif baru yang akan dikeluarkan nanti bisa diterima oleh masyarakat. Paling kita menyesuaikan dengan harga tertinggi terendah dari nanti provinsi. Seperti apa nanti? Kita belum bisa pastikan itu. Ya semoga tidak terlalu lama. Tergantung nanti dari Pergub. Kalau sudah ada, kita perancangan semua kami sudah siap. Perancangan perwali sudah siap, perhitungannya kami juga sudah ada, kisi-kisinya sudah ada itu. Jadi tinggal kita menyesuaikan. Nanti kebutuhan komunikasi dengan Organda seperti apa kebutuhan mereka maunya sampai di mana. Yang penting tidak keluar daripada ketentuan harga tertinggi dan terendah. Untuk diketahui, tarif angkutan umum di Kota Kupang sebelum kenaikan bahan bakar minyak adalah Rp3.000 untuk pelajar mahasiswa, sementara Rp4.000 untuk orang dewasa. Dinas Perhubungan Kota Kupang memastikan setelah pemerintah provinsi menetapkan tarif baru, maka pemerintah Kota Kupang akan menyesuaikan, karena saat ini perwalinya juga sudah dipersiapkan. Tim Liputan TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasca penyesuaian BBM bersubsidi, mahasiswa di Kabupaten Kupang belum mengambil sikap untuk melakukan unjuk rasa, tetapi sejauh ini masih melakukan berbagai pemantauan terhadap dampak penyesuaian harga BBM bersubsidi. Pasca penyesuaian harga BBM bersubsidi dari pemerintah sejak 3 September 2022 lalu, berbagai spekulasi muncul di tengah masyarakat. Hampir muncul protes di berbagai daerah, terutama dari mahasiswa. Tetapi berbeda dengan di Kabupaten Kupang. Hingga saat ini mahasiswa juga belum mengambil sikap untuk melakukan unjuk rasa. Bahkan hingga saat ini masih melakukan pemantauan. Seperti disampaikan oleh Ketua BEM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIKUM, Prof. Dr. Yohanes Usfunan, Januar Tamoes saat ditemui mengatakan hingga saat ini mahasiswa di kampus tersebut masih melakukan pemantauan terhadap berbagai hasil kajian pemerintah terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi. Kendati demikian, sebagai mahasiswa, ia sangat menyayangkan karena terkesan pemerintah sangat cepat mengambil keputusan dan terkesan mendadak. Meski demikian, mahasiswa STIKUM masih disibukkan dengan beberapa kegiatan sehingga belum mengambil sikap untuk melakukan unjuk rasa. Mengenai kegentingan yang tentang kenaikan BBM yang sedang terjadi di negara ini, menurut saya kita harus melihat kajian-kajian yang pemerintah buat. Ya. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang pemerintah buat sehingga bisa memberikan keputusan untuk bisa menaikkan BBM seperti ini. Kemudian itu juga perlu kita ketahui tentang kalau misalnya mereka sudah mengambil keputusan secara memang sudah ada pemberitahuan sebelumnya, tapi seperti kemarin kenaikan BBM yang secara mendadak di sore hari itu, tentunya itu juga sangat kami sesali karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Seperti kalau menurut saya ya, kalau sudah naik hari ini bisa jam 12 nanti baru bisa naik atau ada pemberitahuan sebelumnya. Sementara itu, Ketua Persatuan Mahasiswa Kabupaten Kupang, Mel Alopada mengatakan penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut dirasa sangat berdampak pada masyarakat kecil, di mana setelah mereka mengalami masalah pandemi COVID-19 juga siklon tropis Seroja. Tetapi kemudian pemerintah menaikkan harga BBM dengan alasan penyesuaian harga. Untuk itu, sebagai mahasiswa yang peduli pada masyarakat kecil, Permasku akan melakukan unjuk rasa. Kendati demikian, Permasku terus melihat berbagai untung dan ruginya kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Kami sebagai mahasiswa, sebagai organisasi yang punya misi berjuang dengan terlibat dan berpihak pada masyarakat, tentunya kami juga harus terus mengawal dan mengontrol ini begitu. Terkait dengan
isu soal aksi kemarin itu kami organisasi kepemudaan di NTT mungkin khususnya di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang memang ada sempat diskusi-diskusi terkait itu. Kami adakan pertemuan, diskusi terkait dengan melihat fenomena ini kita kaji dan kami lihat bahwa memang benar. Ia menambahkan sejauh ini Permasku Kabupaten Kupang sedang melakukan berbagai konsolidasi dengan berbagai organisasi kemahasiswaan baik di Kabupaten Kupang maupun di Kota Kupang. Kemudian akan membentuk aliansi dan selanjutnya melakukan unjuk rasa. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Kita ke informasi lain, Saudara. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI Cabang Ruteng melakukan aksi unjuk rasa terkait kasus dugaan suap proyek APBD tahun 2022 yang melibatkan istri Bupati Manggarai dan tenaga harian lepas dengan kontraktor. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI Cabang Ruteng melakukan unjuk rasa di beberapa tempat. PMKRI melakukan aksi tersebut buntut kasus dugaan suap proyek APBD yang diduga melibatkan istri Bupati Manggarai, Meldianti Hagurnabit dengan kontraktor. Mahasiswa menuntut untuk segera memproses kasus dugaan suap proyek APBD tersebut. Aksi pertama mahasiswa tersebut menuju kantor Polres Manggarai. Mahasiswa diterima langsung oleh Kapolres Manggarai Yance Marten. Setelah sekitar 1 jam mahasiswa tersebut beroperasi di depan Mapolres tersebut. Dalam dialog dengan Kapolres, Ketua PMKRI Santu Agustinus Cabang Ruteng, Yohanes Nandeng meminta Polres segera memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Karena kasus ini sudah 2 minggu dibuka ke publik oleh media, namun Polres seolah menutup mata. Yang berinisial A, RS, dan juga istri orang nomor 1 ini, patut juga periksa supaya kasus ini ada titik kebenaran. Siapa yang salah dan siapa yang akan ditahan. Itu Kapolres Manggarai AKBP Yance Marten menjelaskan, kasus dugaan suap proyek APBD itu hanyalah bagian kecil yang sedang diawasi oleh Polres Manggarai. Kapolres tidak menutup mata apalagi main mata atas kasus itu. Pihak Polres meminta berikan waktu untuk mengusut dugaan suap tersebut. Kasus yang terjadi yang sekarang ini teman-teman sampaikan hanya sebagian kecil. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan yang jumlahnya lebih besar. Dan itu pun tetap masih dalam pengawasan kami. Namun kita tidak bisa serta-merta, tidak bisa langsung tanpa adanya bukti-bukti ataupun dokumen ataupun saksi yang menguatkan bahwa itu merupakan pidana. Jadi sekali lagi, tolong beri kami waktu, beri kami ruang untuk bisa mengklarifikasi semua kejadian terkait dengan permasalahan ini sehingga kami tidak tidur, kami tidak tutup mata, apalagi main mata dengan semua kejadian ini. Hal yang sama juga PMKRI melakukan aksi di kantor Bupati Manggarai. Namun di kantor Bupati hanya diterima oleh Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngambut bersama Sekda Fansi Jajang. Bupati Manggarai dikatakan oleh Sekda sedang keluar kota. Wakil Bupati meminta akan menjawab tuntutan para mahasiswa setelah Bupati kembali dari luar kota. Di kantor Kejaksaan Negeri Manggarai, PMKRI juga menyerahkan tuntutannya dan berakhir di kantor DPRD Manggarai. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Pemirsa, Yakoba Lero tersangka kasus penipuan yang merugikan kurang lebih 1.300 warga Sumba Barat Daya telah diamankan oleh Polres Sumba Barat Daya di Kupang setelah beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik. Sejumlah penyidik anggota Polres Sumba Barat Daya telah bersiaga di Bandara Tambolaka untuk menjemput kepulangan Yakoba Lero dari Kupang setelah diamankan di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Selain itu sejumlah pelapor juga turut menjemput kepulangannya. Pelaku dituduh telah merugikan warga Sumba Barat Daya dengan menarik pungutan liar hingga mencapai angka ratusan juta rupiah.
Diketahui tersangka dilaporkan ke polisi oleh sejumlah masyarakat Sumba Barat Daya karena telah melakukan penipuan dengan cara menjanjikan warga rumah layak huni bantuan dari Partai PDI Perjuangan yaitu DPP PDIP Pusat di Jakarta. Yakobalero memungut biaya mulai dari nilai Rp200.000 hingga Rp1.000.000. Uang tersebut menurut Yakobalero untuk diusulkan ke PDIP Pusat agar warga Sumba Barat Daya yang kurang mampu dapat diberikan bantuan rumah layak huni senilai Rp40 juta untuk satu buah rumah. Tersangka dilaporkan oleh Ketua DPRD Sumba Barat Daya yang juga merupakan anggota Partai PDIP karena menilai Yakobalero telah mencatut nama PDIP untuk menarik uang dari warga Sumba Barat Daya dan menjanjikan bantuan rumah. Wanita ini bertindak sebagai relawan PDIP Pusat yang bekerja di daerah untuk mendata warga yang kurang mampu untuk diberikan bantuan. Kasat Reskrim Polres Sumba Barat Daya, Ibtu Yohanes E.R. Bala, memimpin langsung penangkapan Yakobalero di Kupang. Di Mapolres Sumba Barat Daya, Ibtu Yohanes E.R. Bala mengaku penangkapan Yakobalero karena dinilai tidak kooperatif terhadap panggilan Polres Sumba Barat Daya untuk memberikan keterangan. Ya kooperatif kan dia sudah datang ke SPD, tidak perlu kita jemput tuh. Tapi karena tidak kooperatif, ya kita harus jemput. Tempat penjemputannya di Kupang. Sudah tuh? Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Warga Kot Olin di Kabupaten Timur Tengah Selatan sangat berbahagia atas pendirian sekolah menengah atas di tempat mereka. Sekolah ini diyakini sebagai satu-satunya jalan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Warga Kot Olin di Kabupaten Timur Tengah Selatan berbahagia atas pendirian sekolah menengah atas Negeri Fatuat di kecamatan setempat. Penyerahan SK izin operasional dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkembangan dan perubahan di Timur Tengah Selatan membutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Satu-satunya jalan untuk bisa menciptakan sumber daya manusia yang baik adalah melalui pendidikan. Karena itu, warga Timur Tengah Selatan, terutama anak-anak usia sekolah, harus menyelesaikan pendidikan formalnya. Linus Lucy mengatakan karena luasnya wilayah kabupaten ini bisa saja dimekarkan menjadi beberapa kabupaten. Apapun perkembangan terhadap kabupaten ini, solusinya untuk setiap perkembangan adalah pendidikan. Sementara itu, Ketua Panitia Pendiri Sekolah, Semri Tualaka sangat berterima kasih atas izin yang mereka dapatkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Mereka berkomitmen untuk tetap menjalankan sekolah ini demi menciptakan sumber daya manusia yang unggul di kabupaten ini. Maka kita tidak tahu Timur Tengah Selatan dengan jumlahnya kecamatan luar biasa, maka jalan satu-satunya sekolah harus kita buka di mana-mana sehingga SDM-nya tersedia dan mudah-mudahan suatu saat mereka sudah bisa mandiri baik dari aspek pendidikan maupun aspek lain. Kalau memang ada regulasi lain yang menghendaki ada penambahan kabupaten yang ada di Timur Tengah Selatan. Hari ini dengan sukacita Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kunjungan kerjanya menyerahkan SK izin operasional berdirinya SMA Negeri Restorasi Fatuat kepada Ketua Panitia Pendiri untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dengan harapan sekolah ini akan tetap dengan semangat restorasi untuk melaksanakan tugas-tugas kependidikan demi pelayanan masyarakat di Desa Fatuat atau Kecamatan Kepulung. Dengan semangat restorasi sekolah ini diharapkan tetap berdiri untuk melayani masyarakat Kot Olin. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT. Pemirsa, Pemda Lembata terus membuka keran investasi di bidang kelautan dan perikanan. Wilayah perairan Lembata potensial untuk pengembangan sektor usaha, termasuk budidaya kerang mutiara.
Wilayah perairan Lembata yang terdiri dari teluk, selat, dan lautan lepas sangat potensial untuk investasi di bidang kelautan dan perikanan. Dengan adanya potensi ini, pemerintah daerah terus membuka keran investasi di sektor kelautan dan perikanan bagi siapapun yang ingin mengembangkan usahanya di Kabupaten Lembata. Satu di antara beberapa potensi investasi tersebut adalah budidaya kerang mutiara, mulai dari pembibitan di wilayah teluk dan pembesaran di wilayah selat dengan arus yang kuat. PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata, Paulus Kedang mengatakan, Pemda tetap membuka keran dan memberikan dukungan bagi pihak yang ingin berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan di Lembata. Meski terkendala Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur perluasan kewenangan pemerintah provinsi di sektor kelautan, Paulus mengatakan Pemda Lembata dapat memberikan rekomendasi untuk izin usaha ini. Memang betul bahwa kita sekarang terbentur dengan kondisi Undang-Undang 23. Ya, bahwa itu kewenangan laut itu kewenangan provinsi. Oke, tetapi bahwa jangan lupa tetap dalam yurisdiksi Lembata. Yang mau berinvestasi silakan mendapatkan rekomendasi dari Pemda Lembata, silakan proses izinnya ke provinsi. Karena ini kan wilayah yurisdiksi Lembata. Sehingga kita bukan saling mendiadah, tidak. Karena ini kewenangan pemerintah bahwa tetap yurisdiksi Lembata, sehingga ada dari kita rekomendasi baru boleh proses izinnya ke provinsi. Sejauh ini hanya ada satu perusahaan yang berinvestasi di bidang budidaya kerang mutiara, yakni PT Cendana Indopers. Perusahaan ini mengembangkan usaha di Desa Merdeka dan Wayenga, Kecamatan Lebatukan, dan di Desa Lusi Dua Wutun, Kecamatan Nagawutung. Padahal di beberapa wilayah seperti Teluk Nuhanera dan Pantai Bobo, menurut Paulus masih potensial untuk pengembangan usaha kerang mutiara. Dari Kabupaten Lembata, Andrea Tagoran, TVRI NTT. PT Permodalan Nasional Madani atau PNM melalui program pengembangan kapasitas usaha menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan yang diikuti oleh 500 nasabah perempuan prasejahtera. Tema yang diusung pada kegiatan kali ini adalah Target Small Business Course for Female Entrepreneurs. Mama menabung sejahtera. Mama usaha semakin jaya. PT Permodalan Nasional Madani atau PNM sebagai lembaga pemberdayaan memiliki tanggung jawab terhadap nasabah dengan memberikan modal dan pendampingan usaha. Salah satu yang dilakukan adalah menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan melalui program pengembangan kapasitas usaha PKU. Pelatihan yang diikuti 500 nasabah perempuan prasejahtera ini mengusung tema Mama Menabung Keluarga Sejahtera, Mama Suada NIB Usaha Semakin Jaya. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur NTT Victor Bungtilulai Skodat, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani Arif Mulyadi, Advisor Direktur PT PNM Nur Fajriansah, Pemimpin Cabang PNM Denpasar Tatang Sevi Setiono, dan Kepala Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha PKU Diki Fajrian. Dalam kegiatan tersebut, para mama nasabah yang hadir dapat langsung memiliki buku tabungan dari Bank BRI dan juga langsung memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Literasi keuangan yang diberikan kepada mama-mama nasabah yaitu mengenai manfaat dalam menabung dan bagaimana cara agar dapat menyisihkan uang untuk menabung. Selain itu diberikan juga pelatihan mengenai pemanfaatan digitalisasi dalam pengembangan usaha, seperti memaksimalkan platform media sosial dalam melakukan promosi usaha. Agar usahanya mendapatkan legalitas dan memudahkan produk untuk bersaing di tengah perkembangan zaman, mama-mama nasabah ini juga diajak memiliki nomor induk berusaha NIB. Dengan memiliki NIB, para pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Pembukaan tabungan dan NIB ini secara simbolis diberikan kepada 10 nasabah PNM Mekar. Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani PNM, Arif Mulyadi mengatakan, PNM membina ekonomi keluarga sejahtera atau PNM Mekar
merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukkan bagi perempuan prasejahtera, pelaku usaha ultramikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha, telah hadir di Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2016. Sampai dengan hari ini sudah sebanyak 298.000 mama mekar yang sudah bergabung pada kelompok-kelompok mekar. Ini hari ini jadi momentum besar. Tadi sudah banyak insight yang Pak Gubernur sampaikan. Memang saya tadi mohon maaf ke Pak Gubernur. Walaupun beliau sudah dengar, tapi kalau OJK pasti ngawasi kami. Walaupun beliau sudah dengar, kami lebih banyak langsung ke lapangan dahulu. Setelah besar, apa yang akan kita lakukan berikutnya, kontribusi apa yang bisa kami berikan, kami bantu dengan modal yang besar ini akan selain menambah jumlah nasabah, ada percepatan akselerasi pertumbuhan usaha daripada nasabah. Tadi saya sudah sampaikan, kami punya misi memberikan 3 modal, yaitu modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial. Tiga-tiganya penting, tidak hanya modal finansial. Dan tadi Pak Gubernur menyampaikan penjabarannya, penjabarannya semua harus klop. Tidak hanya di ujungnya finansial, tapi harus ada intelektualnya. Tadi bahasa beliau, istilah beliau, ada kepintaran, dan yang terakhir ada jejaringnya dibangun. Karena jejaring itu menjadi pasar, juga menjadi kolaborasi usaha yang akan dibangun. Dan saya yakin NTT akan semakin besar kalau Pak Gubernur tadi menyampaikan saya ada mega project ekonomi yang diharapkan menjadi loko, tapi kalau di bawahnya nggak siap, nanti ketinggalan. Moga-moga ini menjadi peran kami, PNM, BRI, Pegadaian sebagai bagian nol di ultramikro, mendukung percepatan yang sedang Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Direktur Utama PT PNM juga mengunjungi stand-stand pameran yang menyediakan produk UKM seperti makanan dan kerajinan termaksud tenun ikat NTT. Untuk diketahui hingga 5 September 2022, PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp138,98 triliun kepada nasabah PNM Mekar yang berjumlah 12,16 juta nasabah. Diharapkan melalui pendampingan usaha yang dilakukan PT PNM dapat memberi kontribusi positif sehingga terjadi percepatan peningkatan usaha kecil dan menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Debisue Kristodapo, TVRI NTT. Forum PRB Kabupaten Lembata akan melibatkan sektor swasta dalam membangun ketangguhan bencana. Sektor swasta selama ini dianggap belum optimal berpartisipasi dalam Forum PRB. Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Lembata, Anton Leumara, mengatakan selama masa kepemimpinannya, Forum PRB akan melibatkan sektor swasta dalam membangun ketangguhan bencana di Lembata. Hal ini dikatakan Anton Leumara saat musyawarah daerah ketiga Forum PRB Kabupaten Lembata di Aula Kantor Bupati Lembata pada Kamis 1 September 2022. Anton Leumara terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Forum PRB periode 2022-2025. Di saat musda ini Anton mengatakan sektor swasta merupakan salah satu unsur pentahelix yang selama ini belum nampak partisipasinya. Dalam upaya membangun ketangguhan bencana di Lembata, dia berharap selama memimpin Forum PRB Kabupaten Lembata, kemitraan bersama sektor swasta dapat dimulai dengan diskusi untuk mewujudkan ketangguhan bencana. Ya, memang diakui bahwa selama ini pelibatan untuk sektor dari pentahelix itu unsur yang belum kelihatan atau belum nampak partisipasinya itu dunia usaha. Barangkali dengan kepercayaan ini kami boleh membangun kemitraan dengan mereka dengan memulainya dengan diskusi, dengan ngopi-ngopi bareng. Barangkali ada hal baik yang bisa kami terima dari mereka dan mereka bisa diajak kerjasama untuk membangun ketangguhan di Lembata.
Upaya melibatkan sektor swasta dalam membangun ketangguhan bencana juga telah dimulai di DPRD Kabupaten Lembata melalui rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Kita ke informasi lain, Saudara. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Sony Aprianto melakukan kunjungan kedinasan di Kodim 1624 Flores Timur dengan mengajak segenap prajurit dan Babinsa sebagai perpanjangan tangan dari TNI Angkatan Darat. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Sony Aprianto dalam arahannya menegaskan Babinsa sebagai aparat komando kewilayahan harus memberikan solusi untuk mengatasi kesulitan rakyat di wilayah binaannya melalui semangat pengabdian total, sehingga pada gilirannya masyarakat benar-benar merasakan manfaat atas pengabdian dan pendampingan yang diberikan. Selain itu juga Pangdam 9 Udayana menegaskan program kebijakan Pangdam terkait peningkatan dan pendekatan kebutuhan air bersih kepada warga Nusa Tenggara Timur tentunya menjadi prioritas pembangunan TNI selama tahun 2022. Melalui program pompa hidran dan program sumur bor yang dilakukan TNI bisa meningkatkan derajat hidup masyarakat yang selama ini kesulitan akan air bersih. Kesempatan ini saya hanya memberikan mengapresiasi apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan oleh seluruh prajurit, ya, prajurit Kodim 9 Udayana, terutama prajurit-prajurit sektor depan, para babinsa yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada kalian karena selama 7 bulan ini tidak ada hal-hal yang negatif, ya, seperti apa yang terjadi mungkin di kodam-kodam lain. Saya di sini merasakan bahwa kehadiran kalian di tengah-tengah masyarakat itu betul-betul sangat-sangat dirasakan. Nah, ini terbukti, ini juga sebagai pengejawantahan dari perintah harian Kasat yang kelima. Nah, kita harus hadir di tengah masyarakat dan harus menjadikan solusi dari kesulitan masyarakat. Pangdam 9 Udayana berharap kepada segenap prajurit Kodim 1624 Flotim agar senantiasa menjalani pola hidup sederhana dan tidak konsumtif, rajin menabung untuk masa depan, serta memiliki rumah pribadi lewat gerakan investasi perumahan yang layak demi kehidupan anggota di hari tua nanti. Patman Werang, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Veteran perang ex Timor Timur, Sertu Benyamin Mite yang kehilangan salah satu kakinya akibat ledakan ranjau kini boleh bernapas lega dengan rencana bantuan kaki palsu dari pihak RSPAD Gatot Subroto. Sersan 1 Infanteri Benyamin Mite merupakan veteran perang ex Timur Timur dan berdomisili di Desa Waesai, Kecamatan Aimere. Dirinya akan menerima bantuan kaki palsu yang baru dari pihak RSPAD Gatot Subroto yang peduli akan penderitaan yang dialaminya. Dengan memberikan bantuan kaki palsu baru yang lebih layak serta mudah untuk dipergunakan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari sebagai seorang pensiunan. Atas inisiatif Dandim 1625 Ngada, Letkol Infanteri Ferdinand bersama istri dan keluarga besar Kodim 1625 Ngada memfasilitasi Sertu Benyamin Mite untuk bertemu langsung dengan Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI Dr. Albert Budi Sulistia yang sedang berlibur bersama istri di Kabupaten Ngada. Letjen TNI Dr. Albert Budi Sulistia langsung memeriksa kondisi kaki Sertu Benyamin Mite dan kaki palsu yang sejak 1979 belum pernah mendapatkan pengganti yang baru dan lebih layak untuk digunakan. Kepada TVRI, Letjen TNI Dr. Albert Budi Sulistia menjelaskan bahwa
Pihak RSPAD Gatot Subroto sangat siap memberikan bantuan kaki palsu kepada Purnawirawan Sertu Benyamin Mite melalui koordinasi dengan Kodim 1625 serta Danrem Wirasakti agar secepatnya dilakukan pengukuran dan pembuatan kaki palsu bagi Sertu Benyamin Mite. Ya, ini kepedulian Bapak Komandan Kodim, Bapak Ferdinand Letkol Infanteri Ferdinand, bahwa ada purnawirawan, ada pejuang yang amputasi kaki karena dulu kena ranjau. Tahun 1979 sudah dibuatkan di RSPAD dan sampai sekarang masih dipakai. Dan ini memang sebaiknya diganti. Prinsipnya RSPAD siap mendukung, tetapi nanti kita mohon Bapak Dandi membuat surat pada Danrem untuk ditindaklanjuti. Bantuan kaki palsu rencananya akan diberikan setelah dilakukan pengukuran oleh tim medis yang dipercayakan untuk penanganan bantuan alat kesehatan dan diharapkan dalam waktu dekat ini segala rencana dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, memaknai 23 tahun integrasi dan menghormati jasa para pejuang Timor Timur sejak tahun 1974. Warga eks Timor Timur melakukan ziarah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Dharma Loka Kupang. Sebelum dilakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, rombongan warga eks Timor Timur di bawah komando Enrico Guterres melakukan upacara peletakan karangan bunga. Usai upacara dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga dan tabur bunga di makam para pahlawan. Para tokoh pejuang integrasi dari 13 kabupaten eks-provinsi Timor Timur hadir dalam ziarah tabur bunga. Ketua Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur, Enrico Guterres, menjelaskan kehadiran mereka di Taman Makam Pahlawan adalah untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur 47 tahun silam dalam perjuangan invasi Indonesia terhadap Timor Timur. Enrico meminta pemerintah memberikan perhatian khusus bagi warga eks Timor Timur yang telah memilih mempertahankan NKRI dengan bergabung ke Indonesia ketika jajak pendapat pada tahun 1999 lalu. Pemerintah Indonesia tidak boleh mengabaikan eks pejuang Timor Timur bersama dengan warga negara Indonesia asal Timor Timur yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan mancanegara. Tapi percayalah bahwa tidak mungkin selama itu pemerintah mengabaikan mereka. Bahwa ada perhatian-perhatian yang ada dari pemerintah kepada mereka, hanya memang pelaksanaan di lapangan yang memang kadang-kadang itu salah sasaran seperti yang saya laporkan kepada Bapak Presiden pada tanggal 25 November bersama dengan delegasi yang jumlahnya ada 18 orang. Oleh karena itu tentu harapan kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal ini, tapi boleh pemerintah Indonesia melakukan pekerjaan apa saja dan termasuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara mana saja termasuk barangkali dengan Timor Leste, tapi jangan melupakan orang-orang yang memilih tetap setia kepada Republik ini. Usai melakukan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Dharma Loka Kupang, warga baru eks Timor Timur membubarkan diri secara teratur. Dari Kota Kupang, Yongki Malelak, TVRI NTT. Kelompok pecinta bola kaki Ngada Mania melakukan gerakan penggalangan dana bagi PSN Ngada yang akan bertanding dalam Eltari Memorial Cup yang dilaksanakan di Kabupaten Lembata. Galang dana bertajuk Kalian Tidak Berjalan Sendiri mendapat respon hangat dari Pemda Ngada serta pengusaha maupun masyarakat Kota Bajawa yang hadir dalam acara launching tim ETMC di Taman Kartini. Tim PSN Ngada yang akan berlaga di Kabupaten Lembata mendapat dukungan penuh dari masyarakat dengan menghadiri malam launching tim Eltari Memorial Cup untuk menggalang dana bagi tim kesayangan masyarakat Ngada. Digagas oleh komunitas Ngada Mania yang terdiri dari orang muda dan pencinta bola kaki, acara launching ini menampilkan berbagai macam atraksi hiburan serta memperkenalkan 25 pemain yang diseleksi secara ketat. Dikemas secara apik dan menarik dan ditemani live musik, satu persatu pemain dan ofisial serta pelatih
diperkenalkan ke publik dalam semangat persaudaraan dan optimisme untuk meraih prestasi yang terbaik. Penggalangan dana secara spontan yang dihadiri pejabat serta pengusaha lokal dan masyarakat ini dengan menjual jersey PSN Ngada serta sumbangan lainnya mencapai angka 237 juta rupiah yang akan dirilis secara terbuka penggunaannya, membuktikan rasa cinta masyarakat kepada tim kesayangan mereka untuk bisa berprestasi dengan tetap menjaga semangat sportivitas dan persaudaraan. Bupati Ngada Andreas Paru sebagai pembina dan penasehat PSN Ngada menuturkan rasa harunya kepada komunitas Ngada Bandia yang mampu berkreasi dengan menyelenggarakan penggalangan dana untuk membantu tim PSN Ngada agar dapat berlaga dengan baik dan meraih kemenangan secara terhormat. Ada beberapa target yang kita ingin lakukan pada malam hari ini. Yang pertama, acara launching ini ingin mengajak dan memperlihatkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngada bahwa PSN Ngada itu sungguh-sungguh dicintai oleh seluruh masyarakat Kabupaten Ngada. Para pecinta sepak bola pada malam hari ini akan menyaksikan siapa-siapa saja ya, yang akan ke Lembata untuk mengikuti pertandingan ini. Selain ke-25 pemain, 3 orang pelatih dan 5 ofisial juga turut mendampingi tim PSN Ngada agar lebih optimal dalam memberikan prestasi yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Ngada yang terkenal sebagai masyarakat pencinta bola kaki di Nusa Tenggara Timur. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Kami kembali mengajak Anda untuk terus mentaati protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Dinda Rahman. Ya, dan saya Vivi Haba. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.